Depo Bangunan, building materials supermarket established since 1996, with a one-stop shopping concept specifically for building materials. Now Depo Bangunan has grown, with stores in many major cities in Indonesia, starting from Kalimalang, South Tangerang, Sidoarjo, Malang, Bandung, Denpasar, Bogor, Bekasi, Bandar Lampung, Jember, Pondok Gede, Medan, Rajawali, Rungkut, Rempoa, Depok, Pekanbaru, and many more cities to come. Visits to each of its stores reaches 1,000 to 1,500 customers on weekdays, and on weekends reaches 2,000 to 3,000 customers. Depo Bangunan has more than 100,000 products of choice, starting from flooring, paint and sunrise, sanitary and plumbing, electrical and lighting, kitchen and houseware, builder's hardware, and tools, all with quality levels of good, better, best. To service our customers, Depo Bangunan has friendly, capable staff in every store with extensive knowledge of the building materials that we serve. Depo Bangunan also has member care that provides for your every need as members, with facilities like Depo Bangunan Fields in each of its stores. With a delivery armada available in every Depo Bangunan store, we make it easy for you to deliver your products to any destination you want. Your satisfaction is the goal of Depo Bangunan Service. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan selamat datang bagi Bapak dan Ibu pemegang saham, fund manager, analis, masyarakat, dan rekan media yang kami hormati. Terima kasih atas kehadirannya dalam kesempatan ini, yaitu acara pemaparan publik atau Public Expose tahunan 2025 PT Catur Carda Depo Bangunan Tbk. PT Catur Carda Depo Bangunan Tbk tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 25 November 2021 dengan kode perdagangan Depo. Perseroan bergerak di bidang supermarket bahan bangunan. Para hadirin sekalian, sebelum memulai acara, perkenalkan saya Caroline Agustina Ketin, selaku Corporate Secretary yang dalam kesempatan ini juga akan bertindak sebagai moderator. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk memperkenalkan para pembicara yang mewakili perseroan dan akan memberikan pemaparan materi dalam acara hari ini. Selamat siang Bapak Kambianto Ketin, selaku Direktur Utama. Selamat siang Bapak Hendrianto Komala, selaku Wakil Direktur Utama. Selamat siang, Bu Karolin. Selamat siang, masyarakat. Selamat siang Ibu Amanda Grace Ketin, selaku Direktur Merchandising. Selamat siang. Dan selamat siang Ibu Shelly Leo, selaku Chief Finance Officer. Selamat siang, Bapak. Sebelumnya, perlu kami informasikan bahwa materi pemaparan publik tahunan ini sudah kami sampaikan melalui situs web IDX
pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2025, serta tata tertib sudah ditampilkan pada layar Zoom sebelum acara ini dimulai. Acara PUBEX ini akan dibagi dalam 2 sesi, yaitu sesi pemaparan materi yang terdiri dari sekilas perseroan, strategi perseroan, dan kinerja keuangan. Berikutnya akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Untuk mempersingkat waktu, kita akan memulai sesi presentasi. Saya persilahkan kepada Bapak Kambianto Petin untuk membuka pemaparan publik hari ini. Kepada Bapak Kambianto, kami persilahkan. Terima kasih. Pemegang saham depo dan para pemangku kepentingan yang terhormat, selamat siang. Hari ini akan segera kami sampaikan laporan kegiatan perseroan untuk tahun 2025. Para pemegang saham dan pemangku kepentingan, tahun 2025 ini, pasar untuk properti perumahan tidak begitu baik, meskipun ada dukungan beberapa kebijakan pemerintah. Penjualan properti cenderung tampak mengalami kontraksi, terutama untuk perumahan kelas menengah dan besar. Karena daya beli masyarakat relatif tertekan kenaikan biaya hidup. Hal ini tentunya mempengaruhi performa perseroan. Walaupun begitu, Depo Bangunan tetap berusaha maksimum untuk mencari dan mengembangkan pasar. Penjualan depo bangunan pada kuartal 3 tahun 2025 sebesar 2,11 M. Maksudnya 2,11 triliun rupiah, meningkat 4,1%. Dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Kontributor utamanya adalah dibukanya 3 toko baru yaitu Rungkut, Rempoa, dan Depok pada kuartal 4 tahun 2024. Sehingga jumlah toko depo bangunan saat ini menjadi 16 toko. Berikutnya, laba kotor perseroan sebesar 417 miliar rupiah atau 19,8% dari penjualan. Sama dengan kenaikan 7,2% dibandingkan periode yang sama tahun yang lalu. Secara margin kotor juga ada kenaikan 0,6%. Laba bersih perseroan pada kuartal 3 tahun 2025 sebesar 50,4 miliar rupiah atau 2,4% dari penjualan, mengalami penurunan 11,2%. Penjualan online sampai dengan kuartal 3 tahun 2025 sebesar 289,7 miliar rupiah atau sama dengan 13,7% dari total penjualan. Itu berarti mengalami kenaikan sebesar 37,7% dari periode yang sama tahun lalu. Jumlah transaksi penjualan kami juga mengalami kenaikan sebesar 7,5% menjadi 1,63 juta transaksi. Basket size sebesar 1,31 juta per transaksi mengalami penurunan 3,2% dari periode yang sama tahun lalu. Per kuartal 3 tahun ini ada satu toko yang sudah kami buka yaitu di Pekanbaru seluas 2.200 meter persegi yang telah dibuka pada tanggal 29 November 2025. Saat ini kami memiliki 4 land bank untuk pembukaan gerai baru di masa depan. Jumlah member kami saat ini adalah 962.113 orang. Itu sama dengan tumbuh 8,4% dari periode yang sama tahun lalu. Dalam ekuitas, saat ini ekuitas perseroan adalah 1,33 triliun rupiah, tumbuh 4,8%. Berikut adalah cakupan jangkauan toko depo bangunan tahun ini.
kami telah membuka 17 gerai di Kota Pekanbaru, yang ke-17 di Kota Pekanbaru, Riau dengan luas toko 2.200 meter persegi. Bapak Ibu yang kami hormati, Pekanbaru adalah kota terbesar di Provinsi Riau. Dengan populasi tercatat sejumlah 1,14 juta jiwa di tahun 2024, Kota Pekanbaru merupakan salah satu sentra ekonomi terbesar di Sumatera yang menduduki peringkat ke-6 produk domestik bruto terbesar di Indonesia. Di luar Pulau Jawa, terutama dari perkebunan sawit. Dengan perkembangan ekonomi yang hampir mencapai 5% di kuartal 3 pada tahun 2025, Perseroan menilai Pekanbaru sangat potensial untuk perluasan gerai baru depo bangunan. Sekilas mengenai grand opening gerai Pekanbaru. Depo bangunan di Pekanbaru berada di lokasi dengan tanah seluas 12.674 meter persegi dan bangunan seluas 5.648 meter persegi. Gerai ini adalah pertama kali depo bangunan hadir bermitra dengan toko supermarket bahan kebutuhan pokok, yaitu Pasar Buah, salah satu supermarket lokal terbesar di Pekanbaru. Perseroan menganggap kerjasama ini akan sangat saling menguntungkan, yang akan membawa potensi kerjasama sejenis ini di lokasi-lokasi lain ke depannya. Acara Grand Opening toko baru di Pekanbaru pada tanggal 29 November 2025, sehari sebelum grand opening di tanggal 28 November, Perseroan mengadakan acara syukuran dan berbagi kasih dengan anak-anak yatim piatu dan fakir miskin dari lingkungan sekitarnya. Demikian laporan kami. Terima kasih. Kembali ke Ibu Caroline. Pak Tambianto, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Hentianto. Saya persilahkan. Terima kasih, Ibu Caroline. Ini adalah struktur kepemilikan perseroan. Tidak ada perubahan struktur kepemilikan perseroan dibandingkan dengan tahun lalu. Perseroan memiliki satu anak perusahaan dengan 99,99% kepemilikan, yaitu Mega Depo. Dan perseroan dimiliki oleh 4 pemegang saham dengan kepemilikan yang hampir sama besar, yaitu sekitar 22-23%, dan publik sebesar 7,5%. Salah satu pemegang saham perseroan, yaitu Global House International, adalah perusahaan multinasional asal Thailand yang bergerak di bidang retail bahan bangunan dengan 94 cabang dan omset tahunan lebih dari $1 miliar Amerika. Ini adalah Dewan Direksi Perseroan. Dewan Direksi Perseroan dipimpin oleh Bapak Kambianto Ketin, yang merupakan pendiri Perseroan sejak tahun 1996 dan merupakan tokoh sentral yang telah berkecimpung dalam industri keramik selama lebih dari 50 tahun. Sejak RUPS tahun ini, saya bergabung dengan Dewan Direksi Perseroan sebagai Wakil Presiden Direktur. Sebagai retail bahan bangunan, Perseroan menawarkan portfolio produk yang lengkap dengan lebih dari 49.000 produk, 1.500 merek, dan 90.000 SKU. Mulai dari flooring, paint, sanitary and plumbing, electrical, houseware, dan lain-lain. Selain menawarkan bahan bangunan dan produk perbaikan rumah yang lengkap, Perseroan juga menawarkan tempat belanja yang nyaman dan harga yang terjangkau. Perseroan juga menyediakan layanan instalasi yang handal untuk mempermudah konsumen depo.
Sebagai bentuk dari kepatuhan ESG, lingkungan, sosial, dan tata kelola, perseroan aktif dalam menerapkan GCG, Good Corporate Governance. Dan sebagai bagian dari komunitas dan lingkungan, kami aktif melaksanakan tanggung jawab sosial kami, seperti sumbangan kebutuhan pokok untuk kesehatan masyarakat melalui posyandu-posyandu, donor darah, dan dukungan UMKM setempat. Adapun kegiatan pelestarian lingkungan dilakukan dengan mengurangi jejak karbon dengan penggunaan solar panel pada gerai-gerai perseroan. Untuk selanjutnya, Ibu Amanda akan membawakan presentasi. Terima kasih, Bapak Henry. Selamat siang, Bapak Ibu pemegang saham depo dan para pemangku kepentingan. Saya akan melanjutkan dengan membawakan strategi perseroan sebagai berikut. Di tahun 2025, strategi pertama perseroan adalah pengembangan produk, terutama untuk meningkatkan margin laba, dengan fokus yang antara lain meningkatkan diversifikasi pengadaan atau supply produk. Diversifikasi yang kami maksud di sini adalah diversifikasi untuk supply dalam pengadaan produk alternatif atau substitusi demi memastikan gerai perseroan selalu siap untuk melayani kebutuhan konsumen di saat konsumen membutuhkannya. Dan juga dalam hal untuk peningkatan pendapatan perseroan. Pengembangan produk di tahun 2025 terutama fokus ke pengembangan produk yang tentunya dapat mendapatkan margin laba yang lebih tinggi seperti produk house brand atau produk yang tersedia dan dijual eksklusif di depo bangunan. Strategi kedua perseroan menyangkut pengembangan dan perluasan channel penjualan. Tentunya sebagai supermarket bahan bangunan, fokus perseroan masih ke ekspansi gerai fisik. Di mana seperti penyampaian Bapak Kambianto di slide sebelumnya, kami telah membuka gerai terbaru di Pekanbaru pada tanggal 29 November 2025. Dan dengan adanya land bank, saat ini perseroan sedang dalam proses untuk membuka 3 gerai baru pada tahun 2025. Selain pembangunan gerai fisik, untuk meningkatkan kemampuan perseroan dalam melayani kebutuhan konsumen di area yang belum terjangkau oleh gerai depo bangunan atau yang belum tersedia fisik gerai depo bangunan, perseroan terus meningkatkan omnichannel penjualannya atau penjualan online, baik yang dilayani langsung oleh perseroan seperti lewat website, situs perseroan, atau lewat platform sosial media. Di 2025, perseroan juga menjalankan strategi untuk meningkatkan efisiensi dan proses operasional, antara lain dalam proses pengelolaan persediaan, pengkinian sistem baik dari sisi back-end atau pendukung ERP atas sistem pelayanan konsumen di front-end atau POS, dan ini kami lakukan dengan harapan implementasi dan dengan menjalankan implementasi dan pengawasan standard operation procedure bangunan. Dan strategi terakhir perseroan bertujuan untuk memperkuat fondasi untuk pertumbuhan. Dalam hal ini mengingat kami adalah supermarket, tentunya perseroan termasuk industri yang padat karya. Fokus untuk penguatan fondasi adalah manajemen sumber daya manusia, yang per akhir kuartal 3 2025 berjumlah total 2.949 orang. Dan di tahun 2025 ini, perseroan meningkatkan fokus untuk pelatihan karyawan secara berkala. Strategi untuk pengembangan produk, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, berfokus ke peningkatan margin laba. Adapun margin kotor di akhir kuartal 3 2025 mencapai 19,8% dari penjualan.
yang secara percentage adalah pertumbuhan 0,6% dari waktu yang sama di 2024. Rebate dan sales support di kuartal 3 2025 adalah senilai 3,9% dari penjualan atau tumbuh 0,2% dari tahun sebelumnya. Pendapatan lain-lain berhasil mencapai pertumbuhan 39% dari tahun sebelumnya dengan total nilai 46 miliar rupiah atau 2,2% dari total penjualan. Margin EBITDA mencapai 5,2% dari penjualan yang masih dalam range stabil berbanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan ini berhasil dicapai antara lain dengan pengembangan kategori dan variasi produk yang unik yang kami adakan dan sediakan secara eksklusif di Depo Bangunan, baik yang bermerek produk house brand dari Depo Bangunan maupun merek lain yang dapat menghasilkan margin kotor lebih tinggi. Strategi diversifikasi pengadaan barang perseroan juga salah satu kontributor dalam meningkatkan bonus rebate, sales support, dan pendapatan lain-lain. Nah, semua ini kami lakukan meski dalam kondisi pasar yang lebih menantang di 2025, seperti sebelum ini telah dijabarkan oleh Bapak Kaminto, dan juga dengan bertambah sengitnya persaingan di beberapa daerah gerai perseroan. Dalam grafik kontribusi penjualan house brand di Depo Bangunan, menunjukkan sedikit penurunan kontribusi sales produk eksklusif tersebut terhadap penjualan total di kuartal 3 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini antara lain disebabkan oleh penyesuaian yang harus dijalankan oleh perseroan dalam menghadapi perubahan regulasi impor maupun regulasi atas kerjasama OEM dengan produsen untuk produk bahan bangunan. Itulah mengapa fokus dari perseroan termasuk diversifikasi kategori produk lewat peningkatan kontribusi sales house brand untuk kategori produk baru seperti bahan finishing. Di mana di tahun-tahun sebelumnya, kurang lebih 90% dari kontribusi penjualan house brand adalah dari produk bahan bangunan, seperti yang dapat dilihat di grafik terlanjur juga. Kontribusi dari kategori dan produk baru dari bahan finishing di tahun 2025 telah berhasil ditingkatkan ke 26,89%. Adapun selain itu, perseroan juga berusaha untuk meningkatkan diversifikasi untuk sumber pengadaan atau supply produk bahan bangunan, terutama dengan kerjasama bersama produsen lokal. Strategi pengembangan dan perluasan channel penjualan perseroan, terutama masih pengembangan toko fisik, yang dengan dibukanya gerai Depo Bangunan di Pekanbaru, membawa total jumlah toko Depo Bangunan menjadi 17 di seluruh Indonesia. Dan termasuk juga ke pengembangan omnichannel atau penjualan online. Penjualan online perseroan dilakukan lewat website Depo Bangunan di www.depobangunan.co.id yang kami fokuskan di tahun ini dalam pengembangan variasi dan jenis produk yang tersedia online untuk pelayanan konsumen lewat website tersebut. Selain website, perseroan juga terus meningkatkan penjualan melalui WhatsApp dan media sosial. Nah, di media sosial inilah di tahun 2025, perseroan mulai menjalankan live sale lewat channel official store Depo Bangunan di TikTok dan Tokopedia. Dan saat ini perseroan sedang dalam proses untuk menambah channel penjualan official store di Shopee. Ini kami targetkan akan go live di akhir tahun 2025. Strategi perseroan untuk meningkatkan efisiensi dan proses operasional mencakup peningkatan efisiensi pengelolaan persediaan. Ini kami lakukan dengan mempertimbangkan kondisi geografis lokasi dari ke-17 gerai Depo Bangunan.
Di tahun ini, perseroan berfokus untuk mengoptimalkan efisiensi pengelolaan persediaan tersebut dengan nomor satu menyesuaikan persediaan setiap gerai dengan kemampuan jual gerai yang bersangkutan tersebut. Selain itu, di area geografis di mana terdapat beberapa gerai depo bangunan dalam satu regional daerah, seperti di area Jabodetabek, perseroan menggunakan hub distribusi yang dapat melayani beberapa gerai sekaligus. Namun untuk gerai yang secara fisik berlokasi terpisah jauh dari gerai lain seperti gerai Medan, di tahun 2025 kami tingkatkan pengadaan barang yang langsung terkirim ke lokasi tersebut. Pengkinian sistem terus kami lakukan untuk sistem pelayanan konsumen atau front end atau point of sales, juga dalam sistem back end pendukungnya atau ERP. Nah, ini terus kami jalankan dan tingkatkan dengan perkiraan akan selesai diimplementasikan di seluruh gerai perseroan di tahun 2026. Untuk implementasi dan pengawasan standar operation prosedur operasional perseroan yang telah dijalankan sejak lama tapi telah difokuskan terutama mulai tahun 2023, per 2025 ini telah diterapkan di seluruh gerai perseroan. Sehingga setiap gerainya saat ini telah mampu menjalankan dengan disiplin SOP secara mandiri, namun tetap dalam pengawasan dari tim khusus yang dibentuk oleh manajemen dari pusat. Hal ini telah meningkatkan efisiensi gerai depo bangunan dengan mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan dalam setiap tahap rantai proses operasional toko. Untuk penguatan fondasi pertumbuhan perseroan yang dalam hal ini berupa manajemen sumber daya manusia, dengan bertambahnya jumlah toko termasuk dengan karyawan baru bergerai Pekanbaru meningkat di 2025 ke total 2.949 karyawan. Adapun karyawan baru di Pekanbaru tersebut telah dikontrak sejak di bulan September 2025 sebelum grand opening toko, karena seperti di tahun-tahun sebelumnya, perseroan selalu menilai pelatihan karyawan baik untuk soft skill maupun hard skill seperti product knowledge adalah sangat penting, terutama untuk karyawan operasional perseroan yang akan berhubungan langsung dalam pelayanan konsumen di toko maupun gudang. Pelatihan ini kami anggap penting untuk karyawan baru maupun untuk karyawan yang sudah ada. Untuk itu di tahun ini perseroan juga berfokus untuk meningkatkan pengkajian atas kemampuan karyawan, baik karyawan baru maupun karyawan yang sudah ada, juga pengkajian atas kecocokan karyawan atau kemampuan produktivitas setiap karyawan di perannya masing-masing dalam perseroan. Hal ini kami lakukan agar perseroan dapat menyusun pelatihan yang paling tepat yang diperlukan untuk setiap level karyawan. Dan tentunya untuk memaksimalkan potensi setiap karyawannya dalam meraih jenjang karir di depo bangunan. Demikian saya sampaikan strategi dari perseroan siang hari ini Bapak Ibu. Untuk kinerja keuangan selanjutnya akan dibawakan oleh Ibu Shelly. Silakan Ibu, terima kasih. Terima kasih Bu Amanda. Selamat siang Bapak Ibu. Kita mulai untuk kinerja keuangan. Penjualan bersih sampai dengan kuartal ketiga tahun 2025 sebesar 2,1 triliun, lebih tinggi 4,1% dibanding dengan performance periode yang sama di tahun 2024. Peningkatan penjualan ini merupakan kontribusi dari penambahan 3 gerai baru, yaitu Rumput, Rempoa, dan Depok, yang baru beroperasi sejak kuartal keempat tahun 2024. Sampai dengan akhir 2025, diestimasikan penjualan bersih dapat mencapai 2,9 triliun rupiah, meningkat 2,9% dari realisasi tahun 2024.
Perseroan terus berupaya untuk meningkatkan penjualan produk atau varian produk yang memberikan margin laba lebih baik. Margin laba kotor akumulasi kuartal pertama sampai ketiga di tahun 2025 mencapai 417 miliar rupiah atau 20% dari total nilai penjualan. Angka ini meningkat 28 miliar dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2024 yang mencapai 389 miliar rupiah, setara dengan 19% dari penjualan. Sampai dengan akhir 2025, jika penjualan sesuai dengan angka yang diestimasikan dan tidak ada fluktuasi biaya yang signifikan di luar yang telah diperhitungkan, maka diestimasikan margin laba kotor dapat tetap dipertahankan di angka 20% dari total nilai penjualan dengan estimasi peningkatan nilai nominal sebesar 29 miliar rupiah. Untuk EBITDA kuartal ketiga tahun 2025, perseroan mencapai 110 miliar rupiah, meningkat 0,3% dibandingkan kuartal ketiga tahun 2024. Diperkirakan sampai dengan akhir 2025, EBITDA perseroan akan berada di kisaran 6%, sama seperti tahun 2024. Secara nominal, ada sedikit penurunan di kisaran 168 miliar rupiah dibandingkan sebelumnya 171 miliar rupiah. Seperti telah dipaparkan sebelumnya oleh Pak Kambianto bahwa kondisi ekonomi Indonesia dan dunia di tahun 2025 ini lebih menantang dibandingkan tahun 2024. Akumulasi pencapaian margin laba bersih perseroan sampai dengan kuartal ketiga tahun 2025 hanya mencapai 2% dari total penjualan bersih. Lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2024, yaitu mencapai 3%. Secara nominal ada penurunan sebesar 7 miliar rupiah atau 11,2%. Hal ini dikarenakan adanya biaya operasional di gerai baru yang masih cukup besar dan penjualannya masih terus bertumbuh dan belum optimal. Namun perseroan masih optimis dapat mencapai laba bersih sebesar 3% pada akhir tahun 2025 ini. Dari total dana yang diperoleh melalui IPO sebesar 487 miliar rupiah, sampai dengan akhir September ini perseroan telah mengalokasikannya sebesar 41% untuk investasi perusahaan anak, 32% untuk modal kerja, 18% untuk belanja modal perseroan, 8% untuk pelunasan pinjaman, dan tersisa 600 juta yang rencananya pada akhir tahun 2025 ini akan sudah teralokasi semua digunakan untuk pengembangan informasi dan teknologi di gerai baru. Diperkirakan total belanja modal perseroan selama tahun 2025 ini mencapai 118 miliar rupiah yang terdiri dari belanja tanah dan bangunan sebesar 48%, biaya konstruksi sebesar 41% untuk pembangunan gerai Pekanbaru, gerai Palembang, gerai Samarinda, dan gerai Bali, serta biaya support operasional sebesar 11%, yang sebagian besar akan digunakan untuk pembangunan gerai Pekanbaru. Sedangkan untuk tahun 2026 ada switching belanja modal dibandingkan tahun 2025 ini. Jadi perkiraan belanja modal perseroan tahun 2026 mencapai 129 miliar rupiah yang terdiri dari biaya konstruksi sebesar 86%. Ini terutama untuk pembangunan gerai Palembang, Samarinda, dan Bali, dan sisanya 14% untuk biaya support operasional di ketiga lokasi gerai yang sedang dibangun tersebut. Selanjutnya adalah kontribusi penjualan berdasarkan segmen produk dan margin laba kotor per segmen produk. Sampai dengan kuartal ketiga tahun 2025, penjualan terbesar didominasi oleh produk dari segmen bahan bangunan dengan kontribusi sebesar 59% dari total penjualan. Produk di segmen bahan bangunan ini terbesar adalah flooring dan plumbing. Kontributor kedua terbesar adalah bahan finishing yang didominasi oleh kategori produk paint dan sanitary, menyumbang 39% dari total penjualan perseroan.
Sedangkan sisanya 2% dari penjualan terdiri dari segmen produk lainnya seperti hand tools, power tools, otomotif, dan lain-lain. Sejalan dengan penjelasan yang diberikan oleh Ibu Amanda tadi, perseroan terus fokus pada pengembangan dan penjualan produk-produk yang memberikan kontribusi margin laba kotor besar pada perseroan. Hal ini tercermin pada pencapaian margin laba kotor sampai dengan kuartal ketiga tahun 2025 yang meningkat dibanding tahun 2020. Di gambar grafik kita bisa lihat peningkatan margin laba kotor untuk segmen bahan bangunan meningkat dari sebelumnya 20,27% di tahun 2024 meningkat menjadi 20,51% di tahun 2025. Untuk segmen bahan finishing meningkat dari sebelumnya 17,47% meningkat menjadi 18,66%. Dan untuk segmen lainnya dari sebelumnya 21,02% meningkat menjadi 21,44%. Kami berharap margin laba kotor ini dapat terus ditingkatkan. Berikutnya kita lanjut ke ikhtisar neraca keuangan yang disajikan dengan membandingkan posisi neraca pada tanggal 30 September 2025 dibandingkan dengan 31 Desember 2024 dengan nilai dalam satuan miliar rupiah. Total aset perseroan per 30 September 2025 mencapai 2,29 triliun, relatif stabil dibanding 2024 yang total asetnya mencapai 2,27 triliun. Total aset perseroan didominasi oleh aset tetap yang mengalami peningkatan sebesar 6% dibandingkan tahun 2024. Hal ini sejalan dengan ekspansi yang sedang dilakukan oleh perseroan sejak beberapa tahun terakhir ini. Di samping aset tetap, persediaan juga mendominasi nilai aset perseroan, yaitu sebesar 750 miliar pada tahun 2025 ini, sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 803 miliar rupiah. Walaupun ada penambahan 3 gerai baru, nilai persediaan tidak meningkat. Perseroan terus berupaya untuk mengelola days of inventory-nya sehingga nilai inventory dapat berkurang walaupun ada penambahan gerai baru. Untuk kas dan deposito relatif stabil, hanya meningkat 3% dibanding tahun sebelumnya. Untuk sewa dibayar di muka atas tanah Bali, uang muka pembelian, serta piutang atas support dari supplier meningkatkan saldo aset lancar lainnya sebesar 56%. Sedangkan aset tidak lancar lainnya mengalami penurunan sebesar 10% dibandingkan tahun 2024 karena uang muka atas pembelian tanah yang sudah terrealisasi menjadi aktiva tetap. Dari sisi kewajiban, total kewajiban sebesar 960 miliar rupiah di September 2025. Porsi terbesar adalah hutang usaha sebesar 501 miliar rupiah. Ada penurunan dibanding tahun 2024 senilai 552 miliar rupiah. Penurunan ini sejalan dengan program perseroan untuk memperoleh margin laba kotor yang lebih tinggi, antara lain melalui diskon, support dari supplier, sehingga bisa mengurangi hutang dagang. Nilai kewajiban jangka pendek lainnya stabil, di mana ada pelunasan pinjaman bank, lalu juga ada kenaikan uang muka konsumen, dan kenaikan saldo deferred revenue. Kenaikan kewajiban jangka panjang lainnya sebesar 16% didominasi oleh penarikan fasilitas bank untuk pembelian tanah. Demikian pemaparan kinerja keuangan. Untuk selanjutnya, waktu kami serahkan kembali kepada Ibu Caroline sebagai moderator. Terima kasih Ibu Shelley. Hadirin yang kami hormati, dari pemaparan tersebut kita bisa melihat bahwa perseroan baru saja membuka gerai ke-17 di Pekanbaru di akhir bulan November 2025 dan juga ada peningkatan revenue sebesar 4,1% dibandingkan dengan tahun 2024. Semoga Depo Bangunan bisa terus meningkatkan kinerja dan memberikan manfaat kepada para pemangku kepentingan. Bapak dan Ibu yang terhormat, sekarang saatnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Dan saat ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui media Zoom. Saya akan bacakan
satu persatu pertanyaan yang masuk dan dapat langsung dijawab oleh Bapak dan Ibu dari manajemen depo. Pertanyaan nomor 1 dari Bapak William selaku investor. Perseroan menggunakan metode apa dalam hal persediaan barang dagangan? Silakan dijawab Bapak Ibu. Jawab Ibu Caroline. Selamat siang Bapak William. Perseroan menggunakan demand forecast saat ini untuk memperkirakan keperluan persediaan barang setiap gerainya. Seperti yang tadi sempat saya jabarkan di slide sebelumnya, kami menggunakan demand forecast untuk menentukan tersebut berdasarkan pada historical kemampuan jual dari setiap gerainya. Adapun sebagian besar dari persediaan barang diadakan dengan kondisi beli putus, meskipun memang ada minor konsinyasi, dan dalam manajemen dari flow persediaan barang tersebut, perseroan mengikuti metode first in, first out. Dan ini tentunya Ibu Caroline, silakan. Terima kasih Ibu Amanda. Kita lanjutkan dengan pertanyaan nomor 2. Pertanyaan dari Ibu Monica. Apa tanggapan perusahaan terkait kebijakan pemerintah atas program 3 juta rumah? Silakan Bapak dan Ibu. Baik, saya jawab ya, Ibu Caroline. Untuk kebijakan program 3 juta rumah, ini perusahaan tentunya sangat menyambut kebijakan program tersebut. Kami berharap dengan berjalannya program tersebut akan meningkatkan kebutuhan bahan bangunan di seluruh Indonesia, yang tentunya kami berharap akan dicari di depo bangunan agar dapat meningkatkan performa perusahaan. Terima kasih Ibu. Baik, kami lanjutkan dengan pertanyaan nomor 3. Pertanyaan dari Ibu Nia. Selamat siang Bapak Ibu. Berapa target pendapatan dan laba depo tahun depan, tahun 2026 berarti ya? Silakan dijawab Bapak Ibu. Terima kasih pertanyaannya. Kami optimis bahwa tahun 2026 pendapatan depo akan lebih baik dan naik lebih daripada 3 triliun rupiah dengan persentase laba bersih yang lebih stabil. Mudah-mudahan itu akan memenuhi sesuai dengan pasar. Terima kasih. Terima kasih Pak Kambianto, semoga tercapai target tahun 2026. Baik, kami lanjutkan dengan pertanyaan nomor 4. Pertanyaan datang dari Ibu Nana. Selamat siang, izin untuk bertanya, tahun depan berapa toko yang akan dibuka dan lokasinya di mana saja? Terima kasih. Silakan Bapak dan Ibu. Terima kasih Ibu Caroline. Terima kasih pertanyaannya. Untuk tahun 2026, kami berencana membuka 3 toko baru yang mana saat ini sedang kami proses pembangunannya. 3 lokasi itu yaitu Palembang, Samarinda, dan Bali. Demikian yang bisa kami laksanakan saat ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Kambianto. Kebetulan pertanyaan berikutnya yang nomor 5 itu mirip-mirip. Pertanyaan ini datang dari Ibu atau Bapak, mohon maaf, Beta MTH. Pertanyaannya adalah, selamat siang, untuk tahun 2026 Depo Bangunan apakah akan membuka toko baru di Samarinda? Dan ini barusan dijawab oleh Bapak Kambianto bahwa tahun depan salah satu toko yang ditargetkan adalah toko baru di Samarinda. Semoga bisa menjawab pertanyaan ini. Baik, kami lanjutkan ke pertanyaan nomor 6. Pertanyaan ini datang dari Ibu Aurelia yang merupakan investor publik. Pertanyaannya ada 2 bagian. Bagian pertama, apa 3 faktor utama yang paling membatasi ekspansi margin depo saat ini? Dan langkah konkret apa
yang akan dilakukan manajemen dalam 12 sampai 18 bulan untuk menaikkan margin kotor maupun margin operasional. Lalu pertanyaan bagian kedua dari Ibu Aurelia adalah segmen pelanggan mana yang paling mendorong pertumbuhan dalam kurung pro atau kontraktor versus retail atau DIY. Jadi pertanyaannya adalah kontrak profesional atau DIY. Strategi apa yang akan dilakukan Depo untuk meningkatkan repeat purchase dari pelanggan profesional dan mempertahankan keunggulan dari kompetitor modern maupun toko tradisional? Cukup panjang ini, silakan Bapak Ibu dicoba jawab. Coba jawab Ibu Caroline. Ini pertanyaan dari Ibu Aurelia. Selamat siang Ibu Aurelia, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama, apa 3 faktor utama yang paling membatasi ekspansi margin retail saat ini? Dan langkah konkret yang dapat dilakukan untuk menaikkan margin kotor. 3 faktor utama untuk di tahun ini termasuk kondisi pasar, karena kondisi pasar di 2025 ini cukup menantang. Mungkin faktor lain adalah termasuk sengitnya kompetisi, karena semakin banyak kompetisi yang tumbuh baik dari pasar tradisional maupun outlet bahan bangunan di setiap daerah. Dan karena kedua kondisi tersebut, di tahun ini memang lebih banyak promosi yang harus kami jalankan untuk meningkatkan gairah dari pembelanjaan si konsumen. Faktor ketiga itu misalnya berhubungan juga dengan kondisi pasar adalah daya beli dari konsumen. Seperti yang tadi sempat dijabarkan oleh Bapak Kambianto di awal presentasi, di tahun 2025 ini tampaknya daya beli konsumen itu sedikit terpengaruh, sangat terpengaruh dengan kenaikan biaya hidup yang dirasakan terutama dari awal tahun 2025 ini. Dan dikarenakan 3 faktor tersebut, kembali ini dengan promosi tentunya itu memakan margin, dan sehingga ini sangat menantang untuk kami menaikkan margin kotor. Tapi tentunya Depo Bangunan sudah secara konkret berhasil menaikkan margin. Itu yang kami lakukan, yang akan kami lanjutkan dengan diversifikasi produksi. Ibu Aurelia, ini karena yang kami usahakan adalah kami mencari nomor 1 produk yang unik, sehingga kami tidak harus bersaing head to head dengan produk substitusinya di kompetitor. Dan produk ini juga kami usahakan agar eksklusif tersedia di Depo Bangunan. Di luar dari itu, kami juga meningkatkan kerjasama dengan para produsen lokal, terutama dari produsen lokal, sehingga kami mendapatkan dengan economies of scale tentunya volume yang kami ambil lebih besar, dukungan dari supplier juga kami dapatkan lebih besar, dan oleh karena itu mendukung untuk rebate dan marketing support. Tapi produk eksklusif yang kami jalankan, yang kami usahakan pengadaannya di Depo Bangunan saat ini juga kami kembangkan dari produsen lokal. Itu mungkin untuk usaha yang kami lakukan untuk menaikkan margin kotor maupun margin operasional. Di luar dari itu juga kami berusaha untuk terus menurunkan biaya dengan meningkatkan efisiensi. Itulah gunanya pelatihan. Karena kalau sebelumnya untuk mengerjakan suatu proses memerlukan 5 orang, kalau kita tingkatkan kemampuan dari setiap 5 orang tersebut, proses tersebut mungkin hanya perlu digunakan untuk 3 orang, dan 2 orang lain itu dapat naik jenjang karirnya di Depo Bangunan. Untuk pertanyaan kedua, segmen pelanggan mana yang paling mendorong pertumbuhan dan strategi apa yang dilakukan untuk meningkatkan repeat purchase untuk mempertahankan keunggulan dari kompetitor? Segmen pelanggan terbesar Depo Bangunan adalah pelanggan retail. Dan di tahun 2022 ini dengan meningkatnya traffic yang datang ke Depo Bangunan,
Segmen ini masih adalah segmen yang paling dominan dalam berkontribusi ke penjualannya perseroan. Meski begitu, memang penjualan ke proyek atau profesional dan ke kontraktor juga di tahun ini berkontribusi signifikan untuk pertumbuhan dari penjualan. Untuk itu kita berusaha untuk menghadirkan kembali variasi produk yang lengkap, pengadaan barang yang mencukupi sehingga konsumen yang datang ke depo bangunan dapat mendapatkan bahan bangunan yang diperlukan di saat diperlukan. Itu yang kami usahakan dengan sangat keras. Selain itu, kami Depo Bangunan juga memiliki program Member Care. Program ini memberikan diskon khusus, fasilitas khusus, dan salah satu yang paling baik adalah Point Rewards. Nah, Point Rewards ini tentunya akan semakin besar bila semakin loyal belanja di Depo Bangunan, dan hadiah tertinggi untuk redeemnya itu sangat signifikan. Untuk 10.000 poin itu dapat ditukarkan dengan uang tunai 17 juta rupiah sebelum pajak. Nah, di luar dari itu kami juga ada program belanja berhadiah yang kembali yang semakin banyak berbelanja di Depo Bangunan, semakin banyak dapat kemungkinan untuk memenangkan hadiah. Demikian untuk strategi dari perusahaan untuk mempertahankan keunggulan dari kompetitor. Saya kembalikan ke Ibu Karol. Terima kasih Bu Amanda atas penjelasannya yang sangat jelas. Baik, kami lanjutkan pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Maria. Halo, selamat siang Bapak dan Ibu, saya Maria, izin bertanya. Apakah perusahaan berencana untuk melakukan aksi korporat dalam waktu dekat ini? Terima kasih Bapak dan Ibu. Silakan dijawab Bapak dan Ibu. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Maria. Jadi boleh dibilang pada tahun 2025 atau 2026 Depo akan berupaya untuk terus bertumbuh. Salah satu caranya adalah dengan penambahan gerai baru. Dan pertumbuhan ini akan bisa dihasilkan dari pertumbuhan dengan pembukaan toko sendiri ataupun secara inorganik. Jadi intinya adalah kita akan terus berupaya untuk melakukan transaksi-transaksi yang akan mengkontribusikan sebuah pertumbuhan terhadap usaha Depo. Baik, terima kasih Pak Henry. Saya kembali ada pertanyaan yang tadi terskip, mohon maaf. Pertanyaan dari Bapak atau Ibu Sugi. Maaf, Bapak atau Ibu Sugi. Pertanyaannya adalah, selamat siang, izin bertanya, apakah tahun depan akan ada pembagian dividen? Silakan jawab Bapak Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya. Seperti umumnya, perusahaan senantiasa berkomitmen untuk membagikan dividen kepada pemegang saham perusahaan. Besarnya dividen yang akan dibagikan tentunya akan diperhitungkan dengan matang, dengan memperhitungkan kinerja dan kebutuhan belanja modal perusahaan. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Kambianto atas jawabannya. Saya lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Pertanyaan dari Bapak Fahmi AB, bisnis.com. Pertanyaan ini juga ada dua bagian. Pertanyaan pertama adalah, bagaimana rencana ekspansi Depo pada 2026? Juga berapa capex yang dianggarkan untuk ekspansi? Seperti apa sumber pendanaannya? Pertanyaan kedua dari Bapak Fahmi adalah, bagaimana proyeksi permintaan dari pasar properti pada 2026? Apa peluang dan tantangannya? Mungkin yang bagian pertama bisa dijawab oleh Ibu Shelly mengenai capex, Bu. Silakan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Saya coba jawab ya. Jadi untuk rencana ekspansi tahun 2026, kita berencana untuk membuka 3 gerai baru
yaitu di Palembang, Samarinda, dan Bali. Total biaya CAPEX yang kita estimasi untuk tahun 2026 itu sebesar 129 miliar rupiah. Lalu untuk sumber pendanaannya antara lain mungkin sebagian besar kita dapat dari pinjaman fasilitas bank. Baik, saya cukup. Terima kasih Bu Terima Shirley. Untuk saya bacakan kembali pertanyaan yang bagian keduanya adalah bagaimana proyeksi permintaan dari pasar properti pada 2026? Apa peluang dan tantangannya? Mungkin saya coba jawab, Pak Fahmi. Jadi boleh dibilang 2025 seperti yang tadi Pak Kam juga sudah sebutkan adalah kondisi ekonominya tidak baik. Kita berharap 2026 situasi akan menjadi lebih baik karena pemerintah pun sudah mengeluarkan likuiditas untuk menuju ke pasar. Begitu likuiditas ini diberikan ke pasar, harusnya ini menimbulkan sebuah multiplier effect, yaitu dengan bertumbuhnya juga kemampuan konsumen untuk belanja, termasuk belanja properti. Jadi kami sangat optimis bahwa efek daripada uang yang digelontorkan oleh pemerintah terhadap industri properti khususnya akan menjadi sangat positif di tahun 2026 ini. Baik, terima kasih Pak Henry. Semoga menjawab pertanyaan Pak Fahmi. Kami lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Ini datang dari Bapak John. Pertanyaannya adalah, selamat siang, saya mau bertanya seberapa besar kontribusi kanal online terhadap total penjualan hingga saat ini? Silakan dijawab Bapak dan Ibu. Saya coba jawab. Untuk Bapak John, selamat siang Pak John, terima kasih atas pertanyaannya. Penjualan melalui channel online itu memang terus berkembang. Di tahun 2025 ini telah melebihi 10%, tepatnya 13,7% kalau di akhir kuartal 3 tahun 2025. Pengembangan penjualan channel online ini memang adalah salah satu dari strategi kami untuk melayani konsumen yang belum dapat dijangkau oleh gerai fisik depo bangunan atau yang di daerah di mana belum ada gerai depo bangunan. Untuk itu memang yang masih paling signifikan adalah lewat channel WhatsApp. Namun growth terbesar di 2025 ini datang dari social media, dari TikTok, live sales, dan Tokopedia. Demikian untuk kontribusi channel ini. Terima kasih Ibu Amanda. Saya lanjutkan pertanyaan berikutnya datang dari Bapak David. Pertanyaannya adalah, selamat siang, bagaimana dampak kondisi ekonomi 2025 terhadap kinerja perusahaan? Terima kasih. Silakan dijawab Bapak Ibu. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Pak David. Jadi 2025 ini adalah kurang baik. Ekonominya boleh dibilang cukup menantang, sehingga industri properti terutama akan menghadapi sebuah pelambatan. Dan daya beli consumer juga melemah. Ini semua mengakibatkan kalaupun belanja, basket size-nya juga menurun seperti yang terlihat dalam presentasi sebelumnya. Jadi, boleh dibilang 2025 ini situasinya berat. Namun, Depo terus berupaya untuk meningkatkan kinerjanya dengan membuka pasar-pasar baru, dengan membuka toko-toko baru, sehingga kita bisa menjangkau lebih banyak konsumer di seluruh Indonesia. Jadi, meskipun situasinya tidak baik, namun Depo tetap berupaya untuk bertumbuh dalam kondisi yang tidak baik tersebut. Terima kasih Bapak Hendrianto. Karena waktu sudah mendekati akhir, saya akan angkat pertanyaan terakhir dari Ibu Fani. Pertanyaannya adalah, selamat siang, berapa kontribusi produk house brand terhadap penjualan perusahaan?
Silakan dijawab Bapak Ibu. Ibu Fani, selamat siang Ibu Fani. Terima kasih atas pertanyaannya. Sampai akhir kuartal 3 2025, kontribusi dari produk house brand adalah 6,1% dari total penjualan. Nah, ini kami terus berusaha untuk meningkatkan dengan cara mengembangkan variasi produk, terutama produk bahan finishing yang sempat tadi saya jabarkan, dan juga untuk meningkatkan kerjasama dengan pemasok dari pengadaan barang tersebut, terutama dari produsen lokal. Dan tentunya ini kami lakukan karena produk house brand ini adalah produk yang eksklusif dijual di dapur bangunan, umumnya adalah produk yang unik untuk bangunan di dapur bangunan, dan ini akan meningkatkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan juga margin laba yang lebih tinggi. Demikian jawabannya, baik, terima kasih Ibu Amanda. Hadirin yang kami hormati, demikianlah sesi tanya jawab pemaparan publik PT Catur Karda Depo Bangunan Tbk. Total ada 14 pertanyaan yang masuk ke media Zoom dan mohon maaf karena ada keterbatasannya waktu, ada beberapa pertanyaan yang tidak dapat dibacakan semuanya. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini, maka berakhir jugalah acara Public Expose tahunan Depo hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi hadirin sekalian dalam acara ini, juga kepada Bapak Kambianto, Bapak Henry, Ibu Amanda, dan Ibu Shelley, serta seluruh tim yang membantu kelancaran jalannya acara ini. Sampai jumpa pada acara Public Expose yang akan datang. Terima kasih.